Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau belajar tentang kalkulus ya. Sebelumnya, kalau yang belum pernah kenal saya, nama saya biasa dipanggil Izul ya. Jadi basecamp saya ada di teknik mesin. Jadi kalau mau butuh apa-apa bisa ke ruangan saya di teknik mesin. Untuk perkuliahan kalkulus agribisnis nantinya full dengan saya. Jadi di sini untuk kuliah pertama akan menyampaikan tentang kontrak pembelajaran ya. Ini perkuliahannya 2 SKS, artinya 2 kali 50 menit. Kemudian untuk komponen penilaiannya UAS ada 25%, UTS 25%, kemudian tugas saya gedein di sini 40% dan kuisnya sekitar 10%. Semuanya kuliahnya masih online ya. Jadi online. Tapi semoga nanti aku pengennya setiap minggu sih ngadain kayak kuliah offline gitu. Jadi kalau ada yang mau ya silahkan monggo, atau nanti digabung dengan si teknik mesin untuk kalkulusnya gitu kalau yang mau. Tapi bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut di grup WhatsApp. Untuk referensi buku yang dipakai yaitu di sini biasa ya, kalau mata kuliah kalkulus di mana-mana. Kalau teknik itu pakainya buku si punya Purcell. Ini bisa di-download di latest version, artinya versi yang paling terbaru di Google. Tergantung mesin pencariannya kalian bisanya sampai mana gitu. Biasanya kalau mahasiswa itu kreatif ya. Banyak website yang bisa diakses gitu. Untuk materi perkuliahan dibagi menjadi 2 sampai UTS dan setelah UTS. Untuk ini udah rinciannya, pertemuan sampai 7 ada pendahuluan, kemudian fungsi dan limit. Intinya kalau belajar kalkulus itu belajar tentang fungsi turunan dan integral. Itu inti dari kalkulus. Kemudian kegunaan si kalkulus ini sih buat apa gitu. Itu banyak banget. Gak hanya di teknik, tapi kita bisa diaplikasikan di sosial mungkin, kayak untuk data gitu. Ini penjabarannya sekilas. Pertemuan 2 sampai 3 itu masih fungsi limit, tapi dia ada subbabnya, fungsi grafik, operator pada fungsi, pengertian limit, kemudian teorema limit, limit kiri, limit kanan, dan limit tak hingga. Pertemuan 4 sampai 7 masih di turunan fungsi, tapi ini dibagi menjadi beberapa subbab dari pengertian turunan fungsi konstan, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Semoga bisa baca tulisan saya. Untuk setelah UTS kita ada integral. Jadi integral itu kebalikan dari si turunan ini. Ada rumus dasar, integral parsial, kita bermain trigonometri, kemudian fungsi rasional, fungsi trigonometri rumus sederhana, irasional, dan integral tertentu. Untuk sistem UASnya insya Allah masih online, jadi everything should be easy for you. Next, this is the first time, so we'll have introduction about, kita akan belajar tentang bilangan real, kemudian ada bilangan sekilas, ada bilangan operasi bilangan rasional, terus ada domain, kemudian ada bilangan mutlak pertidaksamaan, dan disertai contoh-contoh soalnya. Untuk pengertian pertama, seharusnya kalian, bukan kita deh, udah pernah ya disinggung di SMA, SMK, ataupun SMP mungkin, sistem bilangan real. Jadi semua bilangan bulat atau semua bilangan yang
positif itu namanya bilangan asli. Kemudian ada juga bilangan bulat. Bilangan bulat itu semua nilai negatif sama 0 dan positifnya. Artinya kalau kita bikin kurva di sini, bikin koordinat, biasa ya kalau 2 dimensi ini x, ini y. Jadi di sini tuh positif semua. Kemudian di sini kalau di kolom sini itu negatif, ini min y, ini min x. Nah, di sini berarti semuanya bilangan bulat termasuk angka 0. Kita di sini bilangan bulat disimbolkan z, kemudian bilangan asli itu n. Kemudian ada juga bilangan rasional, artinya rasio, berarti perbandingan. Itu dalam bentuk perperan, itu namanya, entah itu negatif atau positif, namanya bilangan rasional, disimbolkan dengan Q. Next, ini biasa ya, bilangan rasional itu juga termasuk akarnya. Kalau misalkan kita punya segitiga tapi nggak diketahui salah satu sisinya, kan untuk mencari ini kan ini kuadrat tambah ini kuadrat diakarkan. Nah, dalam bentuknya ada, misalkan ada akar 3, akar 5, akar pangkat 3, 7, terus ada bilangan Euler sama pi. Kemudian dari sini kita kelompokkan jenis bilangan itu. Dari bilangan asli itu bilangan real itu mencakup bilangan rasional, bilangan bulat, dan bilangan asli. Lah, ada juga selain bilangan real, untuk namanya bilangan kompleks. Ini bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real ditambah bilangan imaginary. Jadi bilangan real itu semua yang dalam domain ini, ditambah bilangan imaginary itu apa? Bilangan imaginary itu i, itu harganya akar minus 1 itu. Jadi bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imaginary. Kemudian operasi bilangan itu insya Allah bisa ada sifat-sifatnya ya, biasa x tambah y sama dengan y tambah x, atau x kali y sama dengan y kali x, dan seterusnya. Ini namanya komutatif. Saya rasa ini di SMA ya, entah itu IPA, IPS, SMK harusnya sudah dapat sifat-sifat dari operasi bilangan itu. Kemudian untuk urutan lebih ke tanda kayak kurang dari atau lebih dari, itu nantinya akan ke sifat-sifat ini, lebih ke belajar tentang pernyataan, bisa diaplikasikan di pernyataan. Kayak jika kondisi A maka kondisi B, itu bisa diaplikasikan. Itu bisa dibaca sendiri ini tentang urutan. Kemudian pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu jadi intinya ada persamaan ruas kiri itu apakah sama dengan ruas kanannya gitu. Itu bisa diaplikasikan. Untuk notasinya berarti misalkan kalau ada nilai kurung buka biasa A, B, artinya A sampai B. Jadi harga X itu nilainya antara A dan B. X itu lebih besar dari A tapi kurang dari B. Kalau tanda siku ini, siku berarti dia sama dengan harga X itu lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Artinya harga A dan B itu dimasukkan dalam X ini. Kalau ini harga A dan B nya tidak termasuk dalam X. Ini jadi intinya ada kurung siku sama kurung biasa. Kemudian untuk notasi tahingga atau minus tahingga itu biasa pakai panah ini. Jadi misalkan
dari minus ta hingga sampai dengan B. Jadi dari minus ta hingga A-nya itu dari minus ta hingga berarti A termasuk sampai ke X-nya kurang dari B. Selanjutnya itu lah, X ini bilangan real. Kalau minus ta hingga sampai ta hingga berarti tanda panahnya kayak gini. Itu untuk dalam dituliskan dalam garis bilangan. Nah, contohnya, contoh pertidaksamaan itu fungsinya begini guys. Contoh untuk himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari ini. Jadi mencari interval himpunan dari pertidaksamaan fungsi ini. Itu gimana caranya? Ini kan 2x minus 7 kurang dari 4x min 2. Berarti si 4x-nya itu pindah ke ruas kiri. Jadi 2x minus 4 tandanya tetap, terus min 2 ini angka 7-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 7. Jadi ini ada x-nya, sorry. Min 2x kurang dari plus 5. Atau x kurang dari minus x kurang dari 5/2. Atau kita bisa dibalik x dengan x lebih besar dari min 5/2. Jadi intervalnya itu harga x itu x-nya itu lebih besar dari negatif 5/2. Untuk ini sama ya. Kalau misalkan ada dua tanda di sini, dikerjakan yang mana dulu gitu. Dikerjakannya berarti dikelompokkan dulu. Jadi minus 5, 6-nya pindah ke ruas kiri, sama 6 pindah ke ruas kanan. Berarti minus 5 min 6 kurang dari sama dengan 2x, terus kurang dari 4 minus 6. Jadi min 11 kurang dari sama dengan 2x, kurang dari 4 dikurangi 6 min 2. Jadi harga x min 11/2 dibagi 2 semua, kurang dari sama dengan x kurang dari min 2/2. Ini min 1, ini x kurang dari ini min 11/2. Jadi harga x itu intervalnya tuh ini. Itu terus kalau untuk penggambaran diagram diagram garis bilangan untuk soalnya ini, misalkan ada persamaan kuadrat x kuadrat min x min 6 kurang dari 0. Berarti kita ini pakai pemfaktoran ya. Kalau misalkan ini kan kenapa harganya ini, berarti difaktorkan x kuadrat min 3 kali x min 3x 2 kali x plus 2x min 3 kali 2 min 6. Ini akan sama dengan x kuadrat min 3 plus 2 itu sama dengan min x min 6 sama dengan kurang dari 0. Nah, kan sama kayak yang atas. Jadi ini pemfaktoran harus ingat lagi ya. Walaupun di agribisnis itu matematika terutama kalkulus nggak begitu guna, jadi ya udahlah dikerjakan aja untuk belajar. Siapa tahu nanti kalian belajar TPA, ada tes potensi akademika yang dasar-dasar itu. Nah, untuk penggambarannya berarti harga x-nya itu sama dengan min 2 atau x-nya sama dengan 3. Jadi min 2,3. Min 2,3 kalau digambarkan ini sama dengan ini kan pakai tanda kurang dari, jadi tidak pakai sama dengan. Berarti min 2 x-nya ini kan ke arah sumbu x ya. X min 2. Berarti di sini min 2. Terus 3, misalkan 3. Berarti otomatis harga x-nya itu
X-nya itu X itu lebih dari min 2 tapi kurang dari 3. Jadi harga X-nya tuh ada di antara ini. Di antara min 2 sampai 3. Begitu seterusnya, contohnya semuanya sama, jadi banyak contohnya. Kemudian nanti kita di belakang ada contoh pengerjaan soal. Untuk materi selanjutnya ada nilai mutlak. Artinya nilai mutlak itu nilai positif. Ketika kalian punya harga misalkan negatif 2, kalau di harga mutlak kan itu sama dengan 2. Kalau harga mutlak dari 2 ya sama dengan 2. Gitu. Jadi harga mutlak itu didefinisikan ketika X-nya lebih dari sama dengan 0, tapi harga minus X ketika X-nya kurang dari 0. Nah, ini contohnya harga mutlak 5 ya 5, harga mutlak minus 5 ya minus 5, jadinya 5 gitu. Harga mutlak 0. Ini sifat-sifatnya bisa dipelajari sendiri. Next, teorema. Ini untuk penggambarannya misalkan apa ya, jadi secara fisis harga mutlak X dapat menyatakan jarak X ke 0, sehingga X yang memenuhi X kurang dari A menyatakan X yang jaraknya ke 0 kurang dari A. Nah, jadi di sini tuh apa, misalkan kalau harga mutlak X kurang dari A misalkan, jadi tetap harganya positif tapi nilai X-nya itu bisa negatif juga. Contohnya ada lagi nggak contoh? Nih, tentukan penyelesaian harga mutlak X kurang dari 3. Harga mutlak X kurang dari 3 artinya X-nya bisa negatif 3 atau X-nya bisa positif 3. Jadi kalau dituliskan X itu lebih besar dari min 3 tapi kurang dari plus 3. Ini bisa dituliskan untuk penyelesaiannya ini. Kalau untuk pertidaksamaan ini, harga mutlak X min 2 itu kurang dari 3. Artinya kita selesaikan dulu. Jadi harga mutlak berarti X min 2 ini kan kayak ini loh. Ini kalau dimasakan X besar kurang dari 3, kan bisa dituliskan ini harga X besarnya salah kayak gini ya tadi. Sorry. X kurang dari 3 tapi X nya min 3, jadi min 3 ini, terus harga mutlaknya itu harga mutlaknya itu X min 2 kurang dari 3, jadi min 3 plus 2 kurang dari X kurang dari 3 plus 2, jadi min 1, X nya lebih besar dari min 1 kurang dari 5. Nah, ini kalau digambarkan di garis berarti X nya kurang dari 5, ini kan 5 berarti di sini. Kemudian tapi nggak pakai apa ya tadi, karena tidak ada sama dengan, jadi pakainya garis saja, nggak pakai titik ini. Dia di kikah jadi ini nggak perlu
di sini misalkan ini 5, terus X-nya ini -1, jadi garisnya tuh di sini, harga X-nya tuh di sini. Begitu seterusnya. Ini contoh-contoh soal bisa dikerjakan sebisanya dulu ini dari 30 soal yang mudah-mudah. Ada yang mungkin dibagi-bagi ya, dibagi kelompok. Ini ada berapa siswa gitu, ada berapa siswa, kok siswa sih, mahasiswa dan mahasiswi, sorry. Bisa dibagi, ngerjainnya berapa ya, 30 dibagi 6 kali ya, 30 dibagi 6, 1 2 3 12 gini, terus 18, terus 24, 1 2 3 4 5 6, pas udah 1 2 3 4 5 lah, kan sekitar 30 orang, jadi satu orang ngerjain satu soal itu ya. Thank you very much. If you have any questions, please feel free to ask through WhatsApp group or whatever you want, as long as I can answer. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.